Azim Indonesia Jayalah Indonesia. Ramadan Mubarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ngomong-ngomong kita jalan-jalan kemana ini Pak? ya ini kita lagi di puncak Taruko, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, gimana kabar sehat semua? Sehat ya Pak. Alhamdulillah ya. Ya, Panas kita cuaca nih Pak, puasa-puasa panas. panas, Iya, haus Pak. saya lagi nih biasa tinggal di Kota Padang ya, pinggir pantai. Nah, ini dalam rangka refreshing, cari ganti suasana yang lebih sejuk. Apa kira-kira nih tema kita pada hari ini, kajian kita? Makna dan keistimewaan itu Pak, puasa Pak. Makna dan istimewaan puasa ya. Baik. Nah, secara perintah syariatnya sebagaimana kita sudah maklumi bersama ya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, hai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu pun diwajibkan. Nah, ini prinsip keadilan ya. Jadi bukan kita saja kewajiban itu. Orang-orang dahulu pun diwajibkan. Supaya apa? Nah, ini goalnya itu. La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari segi makna puasa itu sendiri, puasa itu artinya dari segi bahasa, artinya menahan. Menahan atau menahan diri. Nah, apa yang ditahan itu? Nah, sebagai sarananya yang ditahan adalah kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, jadi yang dipilih itu makan dan minum. Yang ditahan itu makan dan minum sebagai kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, itu dari apa namanya? Segi makna ya atau arti dari puasa. Nah, lantas apa sih istimewanya ya? Nah, saya teringat saat usia saya SMA ya. Saat itu di bulan Ramadan kita sedang ngabuburit ya, ngabuburit sore hari dengan teman-teman. Nah, salah satu di antara kami itu ada yang enggak berpuasa, tapi dia punya celah ya atau alasan yang sampai sekarang itu menggelitik bagi saya. Apa katanya? Kenapa enggak puasa? Dia mengatakan begini, puasa itu kan artinya menahan. Nah, yang ditahan itu kebutuhan manusia sehari-hari, makan dan minum. Nah, ini berat lah katanya untuk orang seperti aku ini katanya dengan bahasa dia. Kan masih banyak kebutuhan manusia sehari-hari. Ya. Tidur juga kebutuhan manusia. Kenapa enggak itu yang jadikan puasa? Nah, secara sepintas memang alasannya masuk akal juga. Ya juga. Jadi, nah ini kan harus dijawab ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin muncul di benak para remaja atau yang menjelang dewasa. Nah, oke lah. Sekarang anggaplah Allah Ta'ala tidak memilih makan dan minum sebagai sarana berpuasa. Diambil kebutuhan yang lain. Karena dianggap Allah Ta'ala itu kejem banget ya untuk ibadah kepada dia aja. Manusia itu harus berlapar ya, kemudian menahan haus. Lapar di cuaca dingin itu luar biasa. Kemudian haus di cuaca panas. Oke lah yang bekerja di kantor di ruangan AC. Kemudian pelajar mungkin tidak terasa. Tapi bagi orang yang buruh atau petani itu luar biasa perjuangan untuk menahan lapar dan haus ya, berjibaku dengan terik matahari. Ini seolah-olah
kok kejem banget Allah Ta'ala ya milih sarana puasa itu dari kebutuhan itu yang makan minum, kenapa nggak yang lain tidur misalnya, atau mandi juga kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, jadi ini kan harus dijawab. Nah, okelah, seandainya ini perintah Allah Ta'ala itu sarana puasa bukan makan dan minum, tapi yang lain, anggaplah tidur. Diperintahnya begini, "Wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa, yaitu dilarang tidur di malam bulan Ramadan." Nah, oke. Jadi tiap bulan Ramadan malamnya ndak boleh tidur. Apa yang terjadi? Secara jasmani ini bertentangan ternyata dengan firman Allah Ta'ala, ya. Ja'ala lakumul laila libasa. Allah Ta'ala mengatakan dia menjadikan malam itu sebagai pakaian, ya. Wan naumu subata. Untuk apa? Untuk tidur sebagai istirahat kamu, buat istirahat kamu. Jadi malam itu sudah ditetapkan oleh manusia itu untuk tidur, ya, beristirahat. Kemudian wajalan nahara nusyura, menjadikan siang itu untuk beraktivitas, untuk berusaha. Jadi bertentangan dong ketika malam bulan Ramadan di saat tidur itu kebutuhan tidur harus ditahan, harus begadang gitu. Jadi itu pertama bertentangan. Yang kedua, bagaimana dampaknya, ya? Ketika malam harus bergadang, besoknya harus aktivitas. Yang pelajar besok harus belajar dengan kondisi ngantuk. Kita bisa bayangkan itu satu kelas tidur semua, termasuk gurunya barangkali. Ketika ditanya kenapa pada tidur? Tadi malam puasa, Pak. Mbak puasa yang disalahkan. Kemudian bagaimana yang eh, profesinya sebagai sopir, ya, bawa kendaraan. Eskalasi kecelakaan lalu lintas itu pasti meningkat. Kita ditanya polisi kenapa kenapa bisa nabrak? Wah, saya tadi malam puasa, Pak, ini ngantuk. Puasa lagi disalahkan. Nah, makanya ini tidak lulus, ya, diambil sebagai sarana puasa. Kemudian dari segi rohani, la'allakum tatakun. Ada nggak efeknya begadang malam? Nggak ada apa-apa. Bahkan untuk sholat tahajud pun, ya, dianjurkan untuk tidur dulu supaya nggak ngantuk. Nah, makanya eh, tidur, ya, kebutuhan tidur ini tidak dijadikan sarana oleh Allah Ta'ala untuk dijadikan ibadah puasa. Kemudian apa lagi? Mandi. Mandi juga kebutuhan manusia sehari-hari, ya. Andainya perintahnya, "Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa." Dilarang, yaitu dilarang mandi selama bulan suci Ramadan. Wah, gampang nih, ya. Nggak harus menderita lapar dan haus. Bagaimana dampak dari segi kesehatan, ya, jasmani? Nggak baik, ya. Bayangkan, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Sebulan nggak mandi selama bulan suci Ramadan, begitu Lebaran yang penuh bukan masjid tapi rumah sakit. Kenapa? Ya pada korengan. Bayangkan nggak mandi 1 bulan. Memang gampang tapi dampaknya. Nah, kemudian secara rohani, la'allakum tatakun, ngena ndak? Ndak ada manfaatnya, ndak ada efeknya secara kerohanian. Jorok iya. Nah, makanya ini pun ndak lolos dijadikan sarana oleh Allah Ta'ala sebagai sarana puasa, ya. Kalau begitu apa keistimewaan menahan makan dan minum dalam konteks puasa, Pak? Ini ada yang nanya, Pak. Oke, nah jadi pertanyaannya kalau begitu apa keistimewaan menahan lapar dan haus, ya, sebagai sarana puasa? Nah, ini pertama dari sisi jasmani. Kita ketahui, ya, orang yang puasa, orang yang menahan lapar karena puasa itu tidak berefek terhadap penyakit, bahkan bisa menyehatkan tubuh. Beda dengan orang yang menahan lapar karena tidak puasa, karena memang kelaparan gitu. Karena memang susah, nggak menemukan makanan misalnya. Itu bisa berdampak kepada penyakit. Nah, itu makanya kita kalau bicara masalah sahur, ya. Sahur itu sebenarnya untuk
saat kita makan sahur, otak itu sudah memerintahkan kepada lambung bahwa hari ini kita berpuasa ya, tubuh berpuasa. Jadi bukan berarti lambung itu berhenti bekerja, tidak. Dia bekerja tapi dengan durasi yang pelan, maka tidak menimbulkan penyakit, tidak berefek kepada penyakit. Bahkan dia bisa membakar dari segi kesehatan ya, dia bisa membakar zat-zat yang tidak penting ya, lemak-lemak yang tidak berfungsi selama setahun dibakar. Nah, jadi berdampak kesehatan ya. Ini secara jasmani. Ini sudah kita pahami bersama. Nah, kemudian bagaimana secara kerohanian? Nah, Rasulullah SAW bersabda ya, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami fadayiku majariyahu bil ju'i. Sesungguhnya setan itu menyusup di tubuh Bani Adam, di tubuh manusia itu melalui aliran darah Rasulullah. Maka tahanlah aliran itu dengan puasa dalam konteks menahan lapar dan haus. Nah, coba ini bukan kita terjemahkan setan makhluk yang berjalan di tubuh kita ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berpenyakit tersumbatnya pembuluh darah, bukan berarti setannya pada macet itu. Tidak seperti itu. Jadi setan di sini adalah hawa nafsu manusia. Jadi ketika kita berpuasa dalam konteks menahan lapar dan haus, keinginan-keinginan hawa nafsu untuk berbuat keburukan itu tertahan. Nah, itu dia rahasianya. Makanya kata Rasulullah, pada saat berpuasa itu atau bulan suci Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Maksudnya apa? Bukan setan itu pada dikurungin, ya. Bukan diikat Pak ya? Bukan diikatin di pohon-pohon gitu. Tidak dikurung di botol gitu. Tidak. Tapi orang yang berpuasa itu sudah tertahan itu keinginan-keinginan untuk melakukan keburukan. Coba, jangankan untuk melakukan kejahatan ya atau dosa-dosa yang besar. Orang yang berpuasa aja dilarang untuk berdusta, ya. Dilarang untuk menggibah, ya, memfitnah apalagi. Kemudian bertengkar aja dilarang. Nah, sehingga dengan kondisi fisik yang lemah, ya, boro-boro yang melakukan kejahatan, itu niat tadi pun sudah tidak ada. Nah, artinya secara kerohanian, nah ini sudah sudah diciptakan sedemikian rupa kondisi supaya potensi kerohanian ini meningkat. Nah, gitu. Jadi ini salah satu keistimewaan puasa ya. Dari segi jasmani berdampak pada kesehatan ya. Dari segi kerohanian pun ini akan cepat menuju jalan-jalan ketakwaan. La'alakum tattaqun. Nah, itu dia keistimewaannya. Nah, ini satu lagi Pak. Iya, ya. Nah, bisa nggak Pak kasih gambaran tentang menghambat kebutuhan jasmani untuk meningkatkan potensi kerohanian? Nah, maksudnya apa itu Pak seperti itu? Oke. Jadi menghambat kebutuhan-kebutuhan jasmani untuk memperlancar ya, memuluskan jalan atau meningkatkan potensi kerohanian. Nah, jadi gambarannya begini, sederhana ya. Kalau di perkotaan biasanya kita lihat arus lalu lintas begitu padat. Secara normal itu tidak bisa cepat itu, pasti pelan semuanya. Ya, tidak bisa dipaksa untuk berjalan cepat. Nah, tapi ketika ada mobil damkar, nah, ketika ada peristiwa kebakaran misalnya, mobil damkar harus lewat. Apa yang terjadi? Nah, secara undang-undang lalu lintas, mobil-mobil yang menghalang itu diwajibkan untuk menghindar, memberi jalan. Sehingga apa? Mobil damkar tadi bisa laju dengan cepat untuk sampai ke tujuan. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kan. Nah, demikian pula mobil ambulans misalnya, sudah dilindungi oleh hukum bahwa ketika ada mobil ambulans yang membunyikan sirinai, itu wajib
pengendara-pengendara lain itu harus memberi jalan supaya ini cepat karena ada nyawa yang akan diselamatkan. Nah, jadi sama dengan puasa. Secara jasmani kita ditahan, ya. Tujuannya apa? Supaya potensi kerohanian itu ya cepat meningkat ya, potensi kerohanian itu lebih meningkat. Jadi yang potensi jasmani itu anggaplah mobil-mobil yang umum tadi, itu dipinggirkan itu. Nah, baru lajulah tadi mobil damkar. Anggaplah ini apa namanya potensi kerohanian kita. Nah, sehingga untuk mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala itu memang ya puasa inilah salah satu jalan ya yang dianggap terbaik di antara kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, makanya para utusan Tuhan ya untuk apa namanya bertakarub ya dengan Allah Ta'ala, mereka juga harus melakukan puasa. Nah, makanya di sunnah ya Rasulullah SAW untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala 10 hari terakhir, nah, kita disunahkan untuk beriktikaf ya. Nah, saat itu kita sedang berpuasa ya, berbanyak ibadah ya, insya Allah tujuan tadi la'alakum tatakun ya, meninggalkan coba urusan-urusan dunia. Nah, tadi urusan-urusan dunia itu lah yang mobil-mobil yang menghambat tadi itu ya. Supaya apa? Laju potensi kerohanian itu tidak terhambat ya, lancar seperti jalan tol. Nah, jadi tujuan la'alakum tatakun itu bisa tercapai. Apa itu? Mencari ridha Allah Ta'ala dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kata Allah Ta'ala amal ibadah yang lain itu ganjarannya 1 sampai 700 ya. Tapi untuk puasa pahalanya itu aku sendiri yang akan berikan ganjarannya. Nah, jadi itulah apa namanya makna dan keistimewaan dari puasa ya. Semata-mata untuk apa? La'alakum supaya kamu bertakwa dan dekat ya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu saja mungkin kajian kita pada hari ini. Ya, insya Allah kita akan bertemu di kapau ya, kapau Ramadan selanjutnya. Iya. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan Allah Ta'ala senantiasa meridhoi kita semua. Amin. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jayalah Indonesia